praise God in every season, even when it's tough, even when you don't see the way. Hebrews 11 verse 30. By faith, the walls of Jericho fell. Even if you haven't received the promise, even if the path is hard, praise is our victory. In every circumstance, lift your voice high, let your faith rise. Experience the power of praise. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai the first love atau kasih mula-mula. Karena saya mau melanjuti pelajaran minggu lalu tentang new beginning, ya, penting kita untuk melihat kembali posisi kasih kita kepada Tuhan. Jadi ini sudah saya pernah bagiin di waktu kita meeting L1 dan L2, dan saya rasa penting juga untuk kita dengar kembali hari ini. Nilai adalah apa yang saudara anggap penting, ya. Nilai adalah apa yang kita rela bayarkan, bukan apa yang kita sanggup bayar. Benar nggak? Ada orang yang rela-rela mahal-mahal pergi ke Swiss. Swiss itu yang paling mahal sebenarnya. Tapi orang bukan masalah sanggup atau apa, tapi masalah relanya. Dan banyak kali kita kalau belanja gitu ya, Fani juga baru kemarin beli sepatu, dia nunggu dari awal itu, tunggu deh, nggak rela nih kalau bayar segini. Dia nunggu sampai mungkin diskon 20% atau begitu. Tunggu lagi, bukannya karena nggak sanggup, mungkin kayak nggak rela gitu ya. Itu yang disebut dengan nilai. Udah nunggu berapa lama, diskon 20%. Mau beli, kayaknya nggak rela nih segini. Ditunggu lagi sampai akhirnya diskon 30% baru. Kayaknya ini adalah nilai yang rela dibayar, gitu ya. Nah, nilai, kembali lagi saya bilang, adalah sesuatu yang kita anggap penting, ya. Semua decision kita, keputusan kita itu berdasarkan nilai yang kita taruh. Jadi nilai ini yang sanggup kita bayar ini bisa dalam bentuk uang, tenaga, maupun pengorbanan. Nah, siapa yang suka bola di sini? Ya, saya suka bola. Jadi kalau misalnya tahu Messi ya, Lionel Messi, orang tuh seneng banget yang namanya tuker baju sama dia, karena bajunya dia itu dicari-cari orang, nilainya tinggi. Nah, dalam pertukaran seperti ini, ya, Messi ini pas lagi menukar bajunya itu dia nggak berdasarkan prinsip untung-untungan atau untung rugi. Jadi siapa yang dia pikir dia mau tuker, ya dia akan ambil itu, ya. Jadi walaupun nilainya bajunya Messi itu lebih tinggi daripada orangnya. Nah, waktu itu saya tukeran sama Messi. Ini baju saya nih. Ini coba nama saya mungkin ada Tulus di situ deh. Ini baju saya bersyukur waktu itu abang saya beliin. Waktu itu dia lagi di Barcelona, dan saat itu Barcelona itu nggak pernah ada iklan sebenarnya, cuma satu. Jadi orang banyak berlomba untuk naruh iklan di baju ini, ya, karena nilainya cukup tinggi. Nah, pertukaran adalah sesuatu yang sifatnya bukan hitung-hitungan, bukan untung-untungan. Jadi beda dengan yang namanya hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu disebut dengan transaksi. Ya, kita tahu belajar dari ekonomi ya. Kalau transaksi itu adalah suatu titik temu di mana ada suatu kesepakatan antara dua orang atau penjual dan pembeli, di mana nilainya sepakat gitu. Ya kayak Fani tadi, pas lagi nilainya 30% diskon, dia sepakat. Itu namanya transaksi. Dia untung, penjual juga masih untung. Gitu ya, itu disebut dengan transaksi. Tapi kalau namanya pertukaran enggak.
nggak ada yang namanya dia ngitung-hitungan. Di sini Messi nggak ada hitung-hitungan. Lu siapa lu? Gue kan lebih terkenal daripada lu, nggak gitu. Lebih ke arah pertukaran. Ya. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam diri kita juga seperti itu. Pertukaran itu lebih fokus kepada pertukaran itu tidak semata-mata untuk mencari untung, ya, tetapi lebih ke dalam proses memberi dan menerima. Kalau transaksi itu lebih ke arah untung-untungan, tapi kalau yang namanya pertukaran itu nggak semata-mata mencari untung, tetapi lebih proses dalam memberi dan menerima. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya secara nggak sadar kita itu menerima yang namanya oksigen, benar ya? Dan kita mengeluarkan namanya apa? Karbon dioksida. Nilai yang kita terima dan nilai yang kita keluarkan mungkin berbeda. Di sini nilai itu doesn't matter, ya. Nilai itu bukanlah menjadi pertukaran itu lebih fokusnya kepada memberi dan menerima. Nilainya tidak sama, tidak jadi persoalan, ya, karena tidak hitung-hitungan. Untung bukan menjadi fokusnya. Ya. Nilainya yang kita hirup oksigen, yang kita berikan adalah karbon dioksida. Jadi bukan masalah untung rugi. Tapi kalau transaksi itu selalu ada yang namanya untung. Ya, itu transaksi namanya ada namanya untung. Makanya Tuhan Yesus paling gak suka dengan namanya transactional. Waktu lagi dia datang ke rumah Tuhan, baik Allah, itu ada yang berdagang, ada transaksi di depan rumahnya. Dia gak suka. Dia buat cambuk, dia bersihkan itu rumah dari transaksi. Oke. Nah, pertukaran dasarnya adalah kasih. Kalau transaksi itu dasarnya adalah untung rugi. Oke, sekali lagi kita lihat ya. Pertukaran dasarnya kasih, tetapi kalau transaksi itu dasarnya untung rugi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Tuhan tuh melihat kita nilainya besar, sampai dia rela. Dia nggak hitung-hitungan. Dia rela memberikan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Jadi yang Tuhan lakukan adalah pertukaran, bukan transaksi. Karena kalau transaksi, lihat nih, di 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan. Dia nggak hitung-hitungan sama kita. Pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bagaimana kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita? Nggak selamat kita, ya. Tapi apa yang dia lakukan adalah pertukaran, sifatnya adalah kasih. Kemudian kalau kita membesarin anak, ya, seharusnya dalam hubungan, entah hubungan dalam keluarga, hubungan dalam Tuhan juga, harusnya kita menggunakan dasar kasih, ya, pertukaran. Ya. Coba kalau si Kak Yusti misalnya udah jadi anaknya gitu sampai kuliah, Pak Yanto deh udah ngirim anaknya dari umur 17 ya Pak ya. Ya. Terus tiba-tiba pas dia udah kerja, kan nggak mungkin udah ngeluarin berapa Pak kira-kira buat anak dari kecil sampai gede. Banyak ya. Dan kita nggak mungkin gini sama anak kita, balikin dong semuanya, enggak kan ya. Tapi kalau misalnya kita kayak Pak Yanto udah ngasih membesarkan anak sampai kuliah, sampai membesarkan anak sampai lulus, ya. Dan paling balasannya apa sih? Terima kasih. Cukup nggak Pak? Cukup, karena nilainya itu nggak jadi masalah, ya. Walaupun kita udah ngeluarin besar, tapi apa yang kita terima kasih itu udah cukup, bener nggak? Sama juga dengan Tuhan. Dia udah ngasih yang terbaik yang surga berikan. Dia nggak minta sama kita tuh yang hidup kita yang semuanya harus kita korbankan
atau kita harus pergi ke apapun yang kita lakukan, kita harus pergi misalnya ke Afrika dan sebagainya. Dia tahu kok kapasitas kita, dia tahu talenta yang diberikan. Kapasitas 1, dia nggak maksa. Oke, 1 dulu, nanti 2, 4, 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita nggak, harusnya dalam hubungan kita suami istri juga jangan hitung-hitungan. Karena kalau sekali kita udah hitung-hitungan, apa yang terjadi adalah suatu perpisahan, perceraian, anak memberontak, itu semua gara-gara ada yang namanya hitung-hitungan. Tapi kalau kita fokus kepada pertukaran, kepada kasih, maka tapi yang paling penting adalah yang namanya pertukaran itu harus ada continuous. Ya. Bayangin kalau misalnya ini kita udah coba hirup oksigen dulu, ya, terus kita tahan, kita nggak mau memberi karbon dioksida, kita tahan, apa yang terjadi? Mati kita. Jadi apa yang kita terima, apa yang kita berikan, mungkin nilainya nggak sama, nggak masalah, tapi proses itu harus berjalan. Proses itu harus berjalan. Jadi kalau saat kita, Tuhan udah memberikan dirinya, mengorbankan dirinya, apa yang kita balas? Dengan apa akan ku balas? Kita kan baru nyanyi itu. Segala kebaikanmu. Apa yang bisa kita balas sama Tuhan? Karena proses pertukaran itu harus ada. Kalau enggak, kita itu akan mati. Ya, kita itu akan mati. Nah, minggu lalu kita belajar tentang prodigal son ya, tentang anak yang hilang. Sebenarnya di cerita itu, kalau kita perhatiin, awal mulanya anak itu jatuh sebenarnya di awal. Karena dibilang gini, kata yang bungsu pada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku bagian. Itu udah hitung-hitungan, udah transaksi namanya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milikku yang menjadi hakku, katanya. Hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Siapa aja yang dibagi? 2 anak ya, benar ya. Si sulung juga dapat, si bungsu juga dapat. Walaupun yang minta si bungsu, tapi dua-duanya dapat. Oke. Nah, di sini sebenarnya udah ada transaksi. Walaupun yang menginisiate itu adalah anaknya yang bungsu. Dan kemudian apa yang terjadi? Kita tahu, kita dengar khotbah minggu lalu, dia pergi ke negeri yang jauh, dia hamburkan ke hartanya, dan kemudian dia kelaparan. Kemudian dia menyadari bahwa keberadaannya itu sangat sengsara, dan dia memutuskan untuk mau pulang ke rumah bapaknya. Oke. Dan dia udah siapin speech buat bapaknya karena dia merasa udah nggak layak lagi. Nilainya dia merasa, dia melihat nilainya itu, kembali lagi, dosa itu yang menurunkan nilai kita sebenarnya. Adam juga dan Hawa kenapa ngumpet gitu, yang tadinya mereka tuh expose di mana Tuhan jalan, mereka ada, tapi karena dosa lah yang membuat nilai kita jadi turun. Nah, ini yang terjadi juga kepada anak yang bungsu. Dan maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan ngomong, mana hartanya? Lu udah habisin ya? Kemana aja lu? Rasain lu. Mungkin kalau orang tua Indo kayak gitu ya, orang tua Asia. Udah gue bilang kan, gak denger sih lo. Nah ini enggak, ini pertukaran. Pertukaran, dia nggak hitung-hitungan sama anaknya. Apakah dibilang mandi dulu bang, bau? Enggak. Tapi apa yang terjadi? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Gak dihitung-hitung, dia gak hitung-hitungan. Itulah kasih Bapak kita. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku gak layak lagi, nilaiku ini terserah deh. Bapak tuh relanya ngasih aku seberapa, relanya semana, terserah Bapak deh. Karena aku dia gak layak lagi disebut anak Bapak. Dan kita tahu ceritanya bahwa bapaknya malah memberikan apa? Cepet-cepet. Bapaknya ngasih nilai dia tinggi. Segera kasih dia jubah, kasih dia cincin, kasih dia sendal. Karena dia anak, bukan servant, dia anak. Malah gini gak hitung-hitungan. Karena ada yang namanya pertukaran. Oke. Dan kemudian kita tahu anak yang sulung. Ya. Anak yang sulung ini juga ternyata
transaksi juga, hitung-hitungan juga. Kalau kita lihat, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Nah, orang banyak kecewa sama Tuhan, gak mau lagi ke gereja, karena pada prinsipnya itu cuma hitung-hitungan, transaksi. Karena gak mendapatkan apa yang dia, kayak Tuhan tuh gak adil. Ya, apalagi kalau kita berusaha membandingkan diri kita sama orang lain. Wih, dia baru bertobat, gile, udah dapat berkat. Gue yang udah pelayanan bertahun-tahun, udah kasih persembahan, udah pelayanan, udah coba jemput orang dan sebagainya, gue masih begini juga. Udah hitung-hitungan sama Tuhan, hitung-hitungan. Sehingga apa yang terjadi saat ada orang yang baru bertobat dan seolah-olah Tuhan tolong dia, wah, kok dia ditolong, kok gue gak ditolong. Nah, ini terjadi pada anak yang sulung. Jangan-jangan ini bisa berlaku sama kita kalau kita nggak hati-hati. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun, nah udah hitung-hitungan, udah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Udah bertahun-tahun aku melayani di gereja. Udah hitung-hitungan. Ini yang terjadi. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Kita tahu bahwa dalam cerita ini, bapaknya ini kan sebenarnya karena dia bahagia, bener gak? Dia yang punya harta, dia yang mau potong, dan dia mau bersukacita dengan orang lain. Tapi anaknya ini enggak, iri hati. Kenapa ya? Kok bapak gue begitu yang murah hati? Karena bapaknya murah hati, dia iri. Padahal dia di awal dia dapat harta, bener. Jadi kita lihat ya, mereka dapat bagian masing-masing. Dan bahkan dia setelah ini dibilang, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Apa yang aku punya itu juga kamu punya. Tuh kalau kamu mau minta pesta sama anak teman-teman kamu juga pasti aku kasih. Bener gak? Tapi bukan itu fokusnya. Karena dia udah hitung-hitungan dan juga dia iri hati. Ini sebenarnya perumpamaan dari 3 perumpamaan ya. Yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang. Ya, domba yang hilang setelah dombanya didapatkan. Anyway, kenapa Tuhan Yesus ngasih perumpamaan ini? Kalau kita baca di ayat pertama itu karena orang Farisi, ya orang Israel Taurat itu iri. Maksudnya gini, kok Tuhan Yesus kok mau sih makan sama orang berdosa, begitu kan? Lalu Yesus menjelaskan 3 parabel ini. Yang parabel pertama itu dibilang kan domba. Dombanya hilang dan dia cari, ditinggalkan 99, dia cari, didapatkan. Nah, domba juga nggak bisa komplain, bener nggak? Domba kan ya udahlah, yang penting saudara untung udah, ya. Dan sebagai pendengar dari cerita itu juga kita nggak punya komplain, bener nggak? Pun teman-teman tetangganya juga nggak, ya udahlah, dia kan dombanya ketemu, ya udah, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya koin juga nggak bisa bergerak, hilang, dicari, ketemu, oke. Yang dengar juga tetangga-tangganya juga, oke, nggak masalah. Tapi kalau berurusan dengan manusia beda. Entah kenapa kalau ada unsur manusia itu beda. 2 anak ini, yang satu diselamatkan, ya, dan udah pulang kembali, dan dia udah mati loh. Tau nggak mati? Mati atas hak-hak hidupnya. Dia udah mati atas haknya. Dibilang, aku ini udah nggak layak lagi disebut dengan anak. Aku tuh udah melepaskan hakku deh. Terserah Bapak mau kasih aku serelanya deh, serelanya. Dan disitulah bapaknya nggak hitung-hitungan. Tapi kalau dia misalnya pulang dengan gagahnya apa, pasti Tuhan kita bisa hitung-hitungan juga. Ya. Kenapa? Kita harus punya hati yang sama seperti Bapak kita. Kalau dia bersukacita dan dia membuat pesta, itu bukan karena dia ngambil harta kita, enggak. Itu dari income-nya dia kok. Dombanya dia kok yang dipotong. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang iri. Ya, kita ngeliat orang, kita bandingin diri kita sama orang lain. Dia lebih sukses tuh. Kenapa ya Tuhan tolong dia ya? Wih, mobilnya baru. Wih, dia udah punya rumah. Kita banding-bandingkan dengan diri kita. Ya kan, seolah-olah kok Tuhan gak sayang sama kita. Kita udah hitung-hitungan, Tuhan aku udah melayani engkau bertahun-tahun, tapi lihatlah Tuhan, sekarang aku begini. Wait a minute,
Tuhan itu nggak berhutang sama kita. Dia nggak pernah berhutang sama kita. Next ya. Nah, kita baca lagi perumpamaan yang lain. Dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan apa? Dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah senilai sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi ini ada satu grup ya, satu grup yang dimana tipikal orang yang rajin, ya. Dan saya nggak menyalahkan orang rajin. Pernah dengar istilah FOMO nggak? Fear of missing out. FOMO. Saya dulu tinggal di Singapura. Wah, tau nggak kalau lagi di Singapura tuh ini pernah tinggal Singapura di Gading ya. Jadi misalnya lagi ngantri, apapun yang ngantri ya, di hawker center kah atau apa ngantri, tuh orang nggak tahu apa-apa ngantri aja. Gue tanya, lu ngapain ngantri? Gue nggak tahu, orang lain ngantri karena FOMO, missing out of fear of missing out. Dia nggak mau kehilangan sesuatu gitu. Wah, gue nggak mau ketinggalan pokoknya. Ngantri. Gue tanya, lu ngapain ngantri? Gue nggak tahu. Orang lain pada ngantri, gue ngantri kemudian. Bener. Nah, ini dia datang pagi-pagi dan berharap serut pekerjaan. Nah, zaman dulu itu ngumpulnya suatu tempat kayak di pasar. Pernah nonton nggak ada film tuh yang orang ngumpul di pasar, terus kemudian ada truk datang nanyain siapa yang mau kerja, oh saya di pick up, langsung dia pergi. Nah, ini terjadi kejadian seperti itu. Dan ia sepakat, kata sepakat ini adalah transaksi karena ada yang namanya kesepakatan nilai. Dan ini sepakatnya di antara pekerja-pekerja. Jadi bukan satu orang yang sepakat loh. Semua pada nanya. Misalnya saya yang mau nyari orang ya, terus misalnya anggap semua di sini mau nyari kerjaan. Terus ngomong kerja sama saya. Menurut kamu yang seberapa satu hari? Dia ngomong, 60 sen. Ya, 23. Ya, oke dah. Per jam. Kamu karena udah tahu, ya kan? Ini dulu misalnya nih, kita ngomong dulu lah ya, boleh ya. Ini kan 1 dinar. Dele, misalnya 60 sen dinar. Wah, terus ada yang lain, oh jangan terlalu kecil. Pak Yanto bilang 90 sen dinar. Wah, yang lain bilang enggak. Katanya si Kak Yusti karena dia lagi mau beli rumah gitu ya misalnya 1 dinar. Akhirnya semua sepakat, oke, 1 dinar. Dan saya sebagai tuan Bunagoro kayak setuju 1 dinar ya. Dan semua happy. Semuanya happy 1 dinar, happy. Oke, kerja semuanya. Udah ya, udah sepakat nih, udah transaksi, udah deal. Ya, kontrak udah desain, deal. Dan kita semua yang di sini udah hadir, wah asik. Gue pulang, nanti gue punya uang, anak di rumah bisa makan. Udah happy dong perasaannya. Makanya enak tuh bangun pagi, lihat nih, dapet pekerjaan. Rasain tuh yang pada males bangunnya sih telat, gak dapet. Gitu. Mungkin ada beberapa orang ngomong gitu lah ya. Karena lo kalah cepet sama ayam, kurang lebih gitu lah. Udah, mereka kerja nih. Mereka kerja. Nah, kira-kira pukul 9 pagi saya atau ya tuan ini keluar dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang menganggur di pasar, ya. Dan katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Nah, di sini udah nggak ada transaksi. Ini udah nggak ada transaksi nih. Apa yang layak, serelanya deh. Misalnya siapa ya? Kimberly yang datang jam 9 ya. Kimberly datang jam 9. Terus aku ngeliat Kim, just work with me gitu kan. Terus dia karena gak ada yang nawarin gue kerja. Terus dia ngomong, ya udah deh, yang sepantasnya aja deh. Dia udah gak ada negosiasi nih. Yang sepantasnya aja deh. Oke, yang sepantasnya ya. Dan kemudian kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Ketemu orang lagi. Dibilang kerja sama aku daripada nganggur. Terus upahnya tuh yang sepantasnya, serelanya, nggak ada hitung-hitungan, nggak ada transaksi. Kira-kira pukul 5 petang pagi dia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya pada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu.
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Ya, ini yang pukul 5 nih udah kayak sebenarnya dia pas tadi pukul 5 itu dia udah hopeless sebenarnya. Gak ada pekerjaan, gimana ya buat masih makan anak saya ya. Tapi karena dikasih kerjaan cuma 1 jam, ya dia sepantasnya lah, serelanya lah ya. Karena ini masalah pertukaran, bukan masalah transaksi, serelanya aja. Dan dia kaget saat dia nggak hitung-hitungan, saat orang ini nggak hitung-hitungan sama Tuhan, ya dapat berapa? 1 dinar. Dia bersyukur nggak? Waduh, bersyukur banget. Aduh, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Makasih lo untuk 1 dinar ini. I really love you, Master. Ya, terus kemudian datanglah mereka yang dan mereka semua yang pukul 3 juga dikasih 1 dinar. Aduh, makasih banget, saya dapat 1 dinar. Wah, yang 5 juga dia nggak komplain karena emang nggak ada deal, nggak ada transaksi sebelumnya. Ih, baik banget ya, murah hati ya Tuannya. Lu dikasih berapa? 1 dinar, bersyukur. Yang jam 12 juga dapat berapa? 1 dinar, makasih. Nggak ada yang namanya ngedumel, nggak ada, karena mereka nggak pernah melakukan transaksi, nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Pelayanannya tuh kayak pelayanan rela, sukarela, serelanya. Dan kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ini yang jam 2 pagi-pagi. Ya tadinya seneng loh, tadinya udah seneng pagi-pagi. Akhirnya, wah, gue udah bangun ngalahin ayam. Sekarang gue dapet pekerjaan. Mereka kerja dengan keras. Giat banget. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka apa? Bersungut-sungut. Sama seperti tadi yang anak yang sulung. Bersungut-sungut juga. Karena udah ada hitung-hitungan. Ya, udah make a deal sama Tuhan. Tapi mereka lupa kalau mereka tuh udah make a deal sebenarnya. Tadi berapa tadi pagi? 1 dinar. Dan katanya mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Bukankah transaksi sudah di-seal? Bukankah kita udah make a deal? Ya, ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepada kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kalau kita dari cerita ini, saudara, kalau kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, dia juga nggak hitung-hitungan sama kita. Tapi kalau kita mau hitung-hitungan, dia juga bisa hitung-hitungan. 1 dinar, 1 dinar. Dan ini pendapat pribadi saya. Kalau misalnya nih, siang yang pagi itu datang, saya sepantasnya aja deh. Ini ceritanya beda nih, karena lo ada deal. Mungkin mau nggak 1 dinar, bisa lebih. Menurut saya, karena dia murah hati banget, murah hati. Nah, inilah yang harus kita pertahankan, hubungan kita sama Tuhan. Apakah kita masih mau hitung-hitungan sama Tuhan? Atau kita mau ngomong sama Tuhan, Tuhan, udah banyak loh yang Tuhan lakukan. Thank you, tadi Pak juga ngomong, for the sin and unseen blessings. Tuhan lindungi kami dari kecelakaan saat menyupir. Ya, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, masih bisa berdiri dengan tegak, masih bisa makan, masih punya rumah. Waktu gempa kemarin 2 kali juga masih aman. Tuhan ngasih kita perlindungan. Roma 11 ayat 5-6. Siapakah yang pernah memberikan sesuatu pada Allah? Allah tidak berhutang apapun kepada siapa? Siapa saja. Benar, Allah yang menjadikan segala sesuatu, dan segalanya berlangsung melalui Dia dan untuk Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita ngomong, aku udah bekerja suntuk loh dari pagi, panas terik matahari, seolah-olah kayak Tuhan berhutang sama kita. No.
Tuhan gak berutang apapun sama kita. Jadi kalau kita pelayanan hari ini, itu hanyalah suatu tindakan pertukaran, ya, atas kebaikannya dia. Bayangin dia yang tadinya gak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Kita yang tadinya gak ada tempat pembenaran atau favor, dia swap loh posisinya loh. Yesus ambil posisi kita dan kita sekarang bisa ngomong gitu ke Tuhan, bahkan bisa manggil ya Aba ya Bapa. Bapak ngomong gini, welcome home, dan kita panggil dia Bapa. Wah, that's amazing grace. Dan apakah kita balas pertukaran itu? Nah, kalau saudara nggak hati-hati, dan saya juga nggak hati-hati, kalau kita mulai dari kasih, ingat nggak waktu kita kasih mula-mula sama Tuhan? Walau ke ujung dunia, pasti akan ku cari. Disuruh pelayanan ke Muara Karang, siap Tuhan. Wah, ayo pergi pelayanan ke penjara, baik Tuhan. Nusa Kambangan, yes, saya mau pergi Tuhan. Hujan-hujan, hajar. Wah, ayo bangun pagi kita baca firman Tuhan, berdoa, siap Tuhan. Kasih mula-mula, karena kita mau membalas kebaikan. Tapi kelama-kelamaan saat kita udah melayani, udah compare diri kita dengan orang lain, udah hitung-hitungan kita sama Tuhan. Udah gile, waktu gue berharga ngapain gue hari Minggu, mendingan gue nonton Netflix ya, dingin-dingin dan sebagainya. Wah, udah hitung-hitungan sama Tuhan. Percayalah saudara, selama saya hidup, saya sering juga kadang-kadang tempted mau hitung-hitungan sama Tuhan, sering. Tapi saya selalu ingat, berusaha untuk Roh Kudus ngingetin itu. Dan gak pernah dia mengecewakan saya dalam hidup saya. Waktu kita gak hitung-hitungan sama Tuhan, dia juga gak hitung-hitungan sama kita. Apa yang kita perlukan di musim itu, dia bantu kita, ya. Tapi kalau kita udah mulai hitung-hitungan, wah, dia jauh juga hitung-hitungan. Nah, kalau kita mulai dari love, kasih, pertukaran, kalau kita gak hati-hati, saat kasih ini hilang, saat kasih ini pudar, maka yang terjadi adalah hitung-hitungan, profit. Kita hitung-hitungan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kamu udah transaksional sekarang. Dulu kamu masih dalam kasih Tuhan. Apapun kuberikan, nyanyi, kuberikan hatiku dan jiwaku, gitu kan? Semuanya buat Tuhan. Nanti lama-lama, wah, enggak sih? Pas lagi kerja pertama kali, Tuhan ini persembahan sulung, ya, buat Tuhan. Dan naik Tuhan udah kasih kepercayaan sama kita, dipromosilah kita, naik gaji kita. Udah mulai itu nggak mau perpuluhan, ini terlalu gede nih. Padahal dia lupa, waktu itu Tuhan yang menolong, ya. Karena kalau kita udah mulai transaksi, hati-hati saudara. Dibilang apa? Karena kau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya kau telah jatuh. Mungkin gak sadar, awalnya kasih, tapi karena kita udah membandingkan diri kita dengan yang lain, udah hitung-hitungan, kita tanpa disadari ternyata posisi kita udah di bawah, udah di sini tadi. Tadinya di atas, jatuh ke profit. Kalau kita nggak hati-hati. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Dalam Roma 12 ayat 1-2. Jadi apa dong yang harus kita balas kepada Tuhan? Segala kebaikannya dia. Nah, saya ambil bahasa Inggris. Therefore I urge you brothers and sisters, in views of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice. Dulu persembahan kepada Tuhan tuh persembahan yang mati, ingat gak? Korban harus dibunuh dulu, dibakar, baru dikorbanin ke Tuhan. No. It's a living sacrifice. Our bodies. Persembahkanlah tubuhmu
kekuatanmu buat Tuhan. Holy and pleasing to God. Kita tuh diciptakan sama Tuhan tuh untuk menyenangkan Dia. Apa yang kita bisa balas kepada Dia adalah menyenangkan Dia. To please God. This is your true and proper worship. Next week kita akan belajar mengenai worship. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, juga dengan segenap jiwamu, dan juga segenap akal budimu, your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good and pleasing and perfect will. Kita tuh diciptakan Tuhan untuk menyenangkan Dia. Menyenangkan Dia. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Inilah yang harus kita lakukan. Itulah harus menjadi kerinduan kita. Dan saat kita nggak hitung-hitungan sama Tuhan, percayalah, di depan sana Dia itu nanti saudara dan saya akan terkaget-kaget dengan apa yang akan Dia lakukan. Tapi prosesnya harus berjalan terus-menerus, continuous. Ingat, kalau kita udah menerima, jangan lupa memberi, lepaskan. Karena kalau proses ini kita stop, kita akan mati. Dan nilai itu nggak menjadi masalah, tapi prosesnya ini harus dijaga. Yuk kita, karena saya sudah mau selesai, maju, kita mau nyanyikan lagu. Biarlah itu menjadi apa ya, deklarasi hidup kita. Bahwa mulai hari ini kita tuh nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, kita nggak mau transaksi sama Tuhan. Apa yang mau kita lakukan adalah kita mau memberi yang terbaik yang kita punya. Hidup kita. Mari kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang menyenangkan hati.